Gara-gara kelakuan oknum satu orang ya, nama Indonesia dipermalukan di mata dunia. Kemarin baru aja kejadian DWP yang bikin malu ya, sekarang ada lagi nih. Guys, aku kan lagi di Singapura ya. Kita tahu Singapura itu terkenal dengan negara yang sangat aman. Tapi kalian lihat satu ini. Mereka ada tulisan kalau kalian melecehkan, kalian bisa dipenjara 3 tahun, denda, dan juga dipacut. Kebetulan saat itu saya berjalan bersama dengan turis Singapura. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi Indonesia mendunia, sangat menjadi sorotan di negara Asia dan juga dunia, negara-negara lainnya, geng. Ya, kemarin itu polisi Indonesia itu tengah merampas turis Malaysia yang nominalnya itu sampai berapa juta, berapa ratus, bahkan miliar, bahkan triliun ya, yang cukup banyak. Dan banyak juga netizen-netizen Malaysia itu yang bertanya macam mana kelanjutan case tersebut, karena itu tak di speak up di media, ada hanya sebagian saja ya. Oke, di sini saya jelaskan, saya terangkan, alhamdulillahnya pihak kepolisian Indonesia yang tengah merampas turis Malaysia tersebut sudah dipenjara dan juga dipecat. Intinya sudah dipecat dari jabatan kepolisian, geng. Lagi-lagi ini dan baru-baru ini lagi-lagi ada, geng. Yang polis Malaysia tadi itu dibuat macam itu, tujuannya itu agar polis-polis lainnya itu yang nakal ataupun yang degil itu boleh sadar diri, tak melakukan macam itu. Tapi kini ada lagi bukan polis, akan tetapi rakyat Indonesia, rakyatnya sendiri. Nah, yang dibuat macam itu turis dari Singapura, ya. Tujuannya turis dari luar negara pergi ke negara kita ini untuk menikmati pemandangan, kuliner dan lain-lainnya. Dan kita ini sebagai orang Indonesia sepatutnya itu bangga dengan adanya turis, karena adanya turis datang ke negara kita itu ada pajak, mempromosikan brand-brand ataupun kuliner-kuliner Indonesia dan lain-lainnya. Akan tetapi di sini dibuat kapok, apa ya, yang pada intinya ini sangatlah viral karena dilecehkan, geng. Saya ada videonya, kita simak dulu penjelasan dari abang Indonesia ini. Gara-gara kelakuan oknum satu orang ya, nama Indonesia dipermalukan di mata dunia. Kemarin baru aja kejadian DWP yang bikin malu ya, sekarang ada lagi nih. Kalian sudah tahu belum ceritanya nih? Jadi ini adalah sepasang konten kreator asal Singapura yang lagi bikin konten lah ya, kumpulin footage buat dia konten gitu loh, buat dia ngonten gitu loh. Jadi dia emang konten kreator dan dia lagi ngonten nih ya. Tiba-tiba ceweknya ini mengalami sexual harassment alias kekerasan seksual. Nah, ini nih ya. Ini pelakunya nih guys ya. Tuh, lebih jelasnya lagi. Pelakunya nih, tandain. Nah, sama ini juga nih. Jadi dia berkomplotan, posisi mereka itu di belakang mereka berdua, dan tiba-tiba cowok ini entah yang mana ya, entah yang ini atau yang tadi ya, tiba-tiba intinya menyentuh si cewek ini secara sengaja gitu. Menurut gue ini kejadian yang sangat amat parah sih ya, karena ini sangat amat memalukan, apalagi ini terjadi sama wisatawan asing gitu loh. Yang ada wisatawan asing bisa kapok ke Indonesia kalau ini dibiarkan. Tapi kejadian ini sudah dilaporkan dan polisi setempat, ini kejadian di Bandung ya, polisi setempat itu sudah bertindak tegas gitu dan akan memproses dan mencari pelakunya ini. Untungnya ya, cewek ini tuh sebenarnya udah di Bandung ya kurang lebih 4 bulan gitu loh. Jadi dia itu memang menyadari kalau misalnya ini adalah sebuah oknum, hanyalah seorang oknum ya, komplotan oknum
gitu, dan dia tidak mengeneralisasikan semua orang Indonesia seperti itu. Nah, Bagus. untungnya seperti itu ya, karena gue yakin ini berdua orang juga orangnya educated gitu loh, orangnya Cerdas, beredukasi. Jadi dia tidak akan mengeneralisasikan seluruh penduduk Indonesia sama seperti komplotan ini. Ceweknya bilang dia udah kurang lebih 4 bulan di Indonesia ya, dan everything is so fun. Maksudnya ya baik-baik aja, it's so fine ya, jadi nggak ada masalah ya. Cuman si komplotan ini aja, oknum ini aja yang bikin malu nih ya. Nanti kita tunggu aja ya guys ya. Pasti kan ini ketangkep nih, dan pasti akan viral lagi. Kita lihat nih reaksinya dia apa. Oke. Semakin lama saya tuh semakin penasaran, geng. Gak usah berlama-lama, langsung kita putar video vlognya dari turis Singapura tersebut ketika dilecehkan oleh orang Indonesia. One of the most influential ini quotes in my ini. life is that there are 3 most important decisions that Ini you have to bagus. make. Who you marry, where you live, and what you do. We spend a lot of the time thinking who we should marry. Like we have been dating for almost 10 years now. Yes, now. Buntutnya And belakangnya. when it comes to career, almost everybody wants to chase the corporate ladder. The corporate ladder. But the last decision, which is where you live, is always something that seems to be taking the back seat. And it's almost like a default for most of us at least. And so Bandung has become a place for me who really loves the city to seriously consider if this is a place that I want to live for the long term. We're now here in Braga City, and it's so crazy that we have this in Indonesia. You have night streets to walk on, and there's so many stores, from street vendors to restaurants. Turis Singapura itu berusaha untuk fokus kepada kamera dan berusaha berusaha untuk menahan emosi dan juga selalu membuka lebar senyuman kepada kamera meskipun banyak gangguan-gangguan dari orang-orang Indonesia. Kalau kita tengok orang-orangnya itu yang mengganggu itu masih di bawah umur nih ya. Mungkin dari segi pergaulan dan juga didikan dari orang tuanya ini mungkin, sehingga ada orang-orang yang buat hal macam ini, geng. Karena Singapura itu negara yang sangatlah tertib dan juga sangatlah tegas, ada orang Indonesia yang bekerja ke Singapura. Kalau ada case ataupun jenayah macam pelecehan seperti ini di sana, itu hukumannya tak macam di Indonesia. Kita tengok dulu videonya. Guys, aku kan lagi di Singapura ya. Kita tahu Singapura itu terkenal dengan negara yang sangat aman. Tapi kalian lihat satu ini. Mereka ada tulisan kalau kalian melecehkan, kalian bisa dipenjara 3 tahun, denda, dan juga dipacut. Pacut atau pecut sih, yang dicetus itu loh. Kalau di negara seaman Singapura aja mereka masih bisa ngiklan begitu, mungkin Indonesia juga perlu banget sesuatu yang kayak gitu. Menurut kalian gimana guys? Pelecehan di penjara 3 tahun itu undang-undang di Singapura dan diiklankan di mana-mana. Karena pemuda Indonesia yang tengah melecehkan turis Singapura itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian Indonesia. Sekarang apa yang dialami? Tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya dan 2 orang teman saya yang berada di video viral turis Singapura pada tanggal 29 Desember 2024, yang mana pada saat itu saya dan teman saya yang akan nobar Persib di Braga Sky. Kebetulan saat itu saya berjalan bersama dengan turis Singapura yang membuat video vlog. Ketika teman saya yang akan mendahului dan mengucapkan punten A mengenai tubuh turis tersebut, maka dari itu kami memohon maaf atas kejadian tersebut, dan apabila perbuatan saya tidak berkenan, mohon maaf kepada turis tersebut dan masyarakat Kota Bandung. Sekali lagi
Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kegaduhan masyarakat Kota Bandung. Enak banget ya di Indonesia ini. Di Singapura kalau ada case macam ini 3 tahun hukuman penjaranya. Kalau di Indonesia hanya klarifikasi, minta maaf, selesai, bebas ya. Ya, segitu baiknya polisi Indonesia ya, Masya Allah. Kalau ada hal macam ini, mungkin orang yang melakukan itu akan sadar diri karena sudah sudah dikasih nasihat kepada pihak kepolisian dan juga diberi pelajaran. Akan tetapi macam mana dengan orang-orang lain? Kalau tengok video ini, boleh ini akan terjadi berulang-ulang lagi karena kemungkinan besar itu ada sedikit pemikiran yang mempunyai pemikiran macam ini. Kita buat pelecehan saja, yang penting puas hati. Lepas itu nanti kita klarifikasi di kantor polisi. Nah, kalau mentality macam ini berulang-ulang lagi, geng, ini nggak akan habis. Kenapa nggak dibuat macam di negara-negara Asia lainnya, macam di Singapura, Malaysia itu juga begitu tegas loh, geng. Di sana itu kalau kita menyentuh buntut seorang wanita secara sengaja, di sana itu juga dipenjara, dimasukkan ke sel di sana. Hanya di Indonesia pihak kepolisian itu begitu sangat baik. Tapi kita harus memikirnya endingnya, belakangnya. Kalau hal macam ini teruskan, semakin lama semakin bobrok mentality generasi pemuda Indonesia. Tapi kalau ditegaskan, kita contoh macam di Malaysia, Singapura, pelecehan aja dihukum 3 tahun penjara, macam itu orang-orang yang mau melakukan pasti akan takut dengan undang-undang hukuman yang sudah diterapkan oleh republik ataupun kerajaan, pemerintahan lah ya, macam itu. Kalau kita cakap soal jenayah, di mana-mana itu pasti ada sebetulnya, tapi angkanya itu yang banyak ataupun sedikit. Karena di negara kita ini sudah viral tentang pihak kepolisian, tentang turis. Sekarang kita intip kepolisian Malaysia ketika menangani turis dari Indonesia. Turis bermotor nih, geng, ataupun rider ya. Kita tengok dulu videonya. Motor Indonesia tiba-tiba diberhentiin polisi Malaysia. Kaget banget. Ini dari aja PJ hanya mengecek pajak kendaraan lokal yang ada di Malaysia. Mereka hanya mengecek SIM internasional kita aja. Amaan bos. Tengok geng, mana ada polis Malaysia itu rampas ataupun meminta turis Indonesia, geng. Tak ada, dia cuma cek yang penting keamanan, kenyamanannya, surat-surat lengkap, SIM internasional itu juga ada, sudah dilepas, itu saja. Nggak ada cari modus untuk tes urin kah dan lain-lainnya, nggak ada, geng. Kalau kita banding-bandingkan, buat hal-hal perbandingan macam ini, begitu ramainya netizen kita dari Konoha ini selalu mengecam. Kalau membandingkan itu jangan ke negara Malaysia yang penduduknya itu sedikit. Karena apa saya bandingkan dengan Malaysia? Ya karena memang pengalaman saya itu di Malaysia. Ternyata bukan hanya saya saja yang mengalami hal macam itu ketika saya bekerja di luar negara, di Malaysia, lalu saya menceritakan fakta di sana, semua netizen Indonesia itu tak terima. Itu bukan saya saja ternyata yang mengalaminya. Ada juga seorang TKW luar negara lainnya yang menceritakan tentang ini. Bahkan ini sangat-sangatlah tajam kritikan kepada pihak kepolisian Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Bandingkan Mbak negara Taiwan dengan Indo, luas mana? Taiwan mah kecil.
Gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia tuh beda jauh banget. Gini terus jawabannya orang Indonesia. Terus mau sampai kapan gini-gini terus jawabannya? Yang lucunya lagi, statement Bapak ini yang bilang kalau misalnya polisi tertembak siapa yang salah? Kayaknya penasehat kepolisian ini butuh nasihat deh ya dari kita masyarakat Indonesia. Pak, anak kecil aja yang memilih cita-cita untuk menjadi polisi itu tahu juga kerjaannya polisi ya, diajarin kerjaannya polisi itu nembakin penjahat, melawan penjahat. Itu yang diajarkan ke anak-anak kecil kita. Makanya dia mau memilih mau jadi apa? Mau jadi dokter untuk menolong orang sakit, mau jadi polisi untuk nangkap orang-orang jahat. Kalau misalnya polisi di Indonesia tidak sanggup mengerjakan itu, lah terus tujuannya masuk polisi apa? Emang tujuan jadi polisi buat gaya-gayaan doang? Buat jadi pahlawan-pahlawanan doang, kayak dongeng gitu? Bukannya sebelum resmi menjadi polisi itu harus ada pendidikan dulu? Terus di pendidikan ngapain? Nggak diajarin cara nangkap penjahat kayak gini, cara berhadapan dengan penjahat gini, kayak gitu? Nggak belajar gitu? Hah? Sekarang pertanyaannya dibalikin. Jadi kalau misalnya masyarakat tertembak karena tidak mendapatkan pertolongan dari kepolisian, terus salah siapa? Kenapa nggak sekalian aja Pak salahin orang yang bikin senjata, ya kan? Kalau misalnya nggak ada senjata kan nggak perlu dor-doran. Terus banyak juga sebagian buzzer yang ngomong kayak gini nih, malah dibedain gaji di sana kepolisian di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Terus ngapain kamu mau jadi polisi di Indonesia kalau kamu tahu gajinya itu kecil, ha? Tujuan kamu apa mau jadi polisi? Sekali lagi mau gaya-gayaan. Kalau misalnya tujuan kalian itu menjadi polisi buat gaya-gayaan, kenapa nggak jadi aktor? Kalau misalnya tujuan kalian jadi polisi itu buat kaya, jadi pengusaha, jangan jadi polisi. Karena polisi, TNI itu adalah abdi negara. Harusnya kalian sebelum jadi daftar polisi juga udah tahu dong gaji polisi berapa gitu. Ngarep gitu, gaji gede. Kerja dulu yang benar, baru minta nenek gaji terus. Ini mah minta gaji terus tiap tahun dinaikin gitu. Kerja nggak bener. Intinya mah kalau misalnya pejabat-pejabat Indonesia SDM-nya ini tidak korupsi, sistem-sistemnya benar-benar dijalankan dengan baik, hukum-hukumnya tidak bisa dibeli, para hakim-hakim dan penegak hukumnya ini bekerja dengan adil, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Itu aja kuncinya. Gak usah buat perbandingan kayak gini-gini lagi, hah? Udah klasik banget. Wow, ini tamparan pedas untuk pihak kepolisian di Indonesia, geng ya. Memang di Indonesia tak semua macam itu, tapi ada, bahkan masih banyak loh yang begitu ya. Banyak. Dan ada juga yang membedakan postur tubuh, geng. Wah, aneh ini. Ini bukan TKI Malaysia, bukan TKI Taiwan, bukan TKW Taiwan. Akan tetapi kita lebih jauh lagi, ini TKW Korea. Wow, kalau dibandingkan dengan Korea itu macam mana ya? Kita tengok videonya. Motor Indonesia tiba-tiba diberhentiin polisi Malaysia. Kaget banget. Ini dari JPG hanya mengecek pajak kendaraan lokal yang ada di Malaysia. Mereka hanya mengecek SIM internasional kita aja. Amaan bos. Kira-kira penyebabnya saya rasa hanya malas bang. Bukan, nggak tahu lah ya. Malas apa ya? Karena kurang keringat yang jelas ya, kurang keringat ya. Bukan malas ya, kurang keringat. Karena polis-polis di Korea tadi itu bajunya itu keker macam olahragawan. Karena dari segi makanannya itu benar-benar dijaga. Kalau Indonesia bukan lagi dijaga, geng, bahkan bukan haknya pun diambil juga. Kalau di Indonesia, di Konoha, sorry bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu polisnya baik-baik, jujur, bodinya itu juga bagus-bagus, tingkah lakunya itu baik-baik, apalagi kepada turis gitu ya. Tapi kalau di Konoha, nampak ada uang siki aja, aduh.
Kau ancam kau kemanapun kau pergi, saya buntutin kau sampai dapat saya cari kesalahannya. Konoha itu Konoha, bukan Indonesia.